Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa yang kami kasihi. Saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dan kita masih mempelajari Injil Matius yang adalah kitab pertama yang ada di dalam Perjanjian Baru. Kita masih mempelajari khotbah di bukit, khotbah pertama dalam Injil Matius, dan kita akan mempelajari dimulai dari pasal yang ke-6 dari Injil Matius ini. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan mengikuti studi ini sampai selesai. Izinkan saya membuka episode ini dengan menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, bisakah Anda memberikan kami gambaran umum tentang pasal 6, subjeknya dan juga gagasan utamanya? Kita melihat bahwa pasal 5 berbicara tentang kebenaran sejati. Penyembahan yang benar di pasal 6 dan penghakiman yang benar dalam pasal 7. Pasal ini dibagi menjadi dua bagian. Kita dapat melihat di bagian pertama bahwa mata orang percaya seharusnya ditujukan kepada Bapa. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sementara di bagian kedua dari pasal ini, mata Bapa tertuju pada kita. Bapa tahu dan Bapa melihat apa yang kita butuhkan. Jika kita mengetahui ibadah yang benar seperti yang tercatat dalam ayat 1 sampai 18, dan jika kita mengetahui bahwa ada objek pemujaan lain yang dapat menandingi Tuhan di bagian kedua pasal ini, maka kita akan memiliki gambaran umum tentang pasal besar ini. Benar, jadi gagasan utama yang Anda tunjukkan adalah ibadah yang benar dan mengarahkan mata dari orang percaya kepada Tuhan. Dan sebenarnya teks itu dimulai dengan sesuatu yang disebut memberi sedekah. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Ayat 1 sampai dengan 4 berbicara tentang sikap terhadap sedekah. Ya. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui dengan tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tentu kata-kata yang saya katakan adalah kebalikan dari apa yang terjadi. Benar. Di jalanan dan di sudut-sudut jalan, ada papan nama dan spanduk tentang sedekah yang sudah dilakukan. Jadi mohon beritahu apa yang Alkitab katakan tentang sedekah. Pasal ini atau paruh pertama dari ayat 1 sampai 18 berbicara tentang perbuatan saleh palsu yang tidak diterima Tuhan. Dan kita dapat mengatakan bahwa mereka berbicara tentang 3 hal, sedekah, doa, dan puasa. Yang pertama, amal perbuatan. Banyak orang berpikir bahwa mereka akan membeli tempat di surga dengan uang yang mereka bayarkan. Kristus di sini memperingatkan bukan bahwa perbuatan itu buruk, tetapi bahwa motifnya buruk. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kemudian dia berbicara tentang sedekah, doa, dan puasa. Sungguh indah untuk bersedekah dan ini kebajikan terhadap orang lain. Memang indah untuk berdoa dan ini adalah kebenaran terhadap Tuhan. Puasa itu indah dan ini adalah kebajikan terhadap dirimu sendiri. Tetapi berhati-hatilah dalam melakukan ini untuk menerima pujian dan kemuliaan dari manusia. Maka Anda tidak melakukan sesuatu demi Tuhan atau kemuliaan Tuhan atau untuk mengasihi Tuhan atau saudaramu yang kesusahan. Tetapi Anda melakukan sesuatu untuk memuliakan diri sendiri.
Dan Allah membenci kesombongan dan kemunafikan. Jadi, bagian pertama tentang memberi sedekah adalah moral dan tindakan saleh terhadap fakir miskin. Ya, Anda seharusnya tidak melakukan ini untuk menerima pujian dari orang-orang. Benar. Selalu tempatkan di hadapanmu perkenanan Allah. Anda ingin Tuhan melihatmu, biarkan Dia melihatmu secara rahasia. benar. Bagian berikut dari ayat 5 berbicara tentang doa. Ia mengatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nomor 1 adalah sedekah. Ya. Kami belajar apa yang Alkitab katakan tentangnya. Bagaimana dengan doa? Juga penyakit yang sama. Saya melakukan ini untuk dimuliakan dan dipuji oleh manusia. Jadi di sini ia berkata, dan tentu saja ada sedikit karikatur dalam kata-kata Kristus untuk menonjolkan dan memperjelas gagasan. Jadi ketika dia bicara tentang perbuatan baik, dia berkata, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seseorang menyamakan ini seolah saya mengambil 10 pon dan memberikannya pada orang miskin, sambil memegang di tangan lain mikrofon untuk mengatakan pada orang-orang, lihat, aku memberi. Di sini ide yang sama muncul bahwa saya berdoa mengangkat hati saya pada Tuhan, tapi tidak untuk Tuhan. Tidak sama sekali, saya mencari siapa yang melihat saya. Jadi di sini dia berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, supaya mereka dilihat orang, untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa engkau adalah orang-orang yang berdoa dan bahwa engkau sedang menyembah Tuhan. Banyak orang mendekat kepada Tuhan agar orang-orang memuliakan dan memuji mereka. Betapa saleh dirinya, sungguh orang yang benar, dan tentu saja semua ini diperingatkan Kristus di hari-hari kehidupan Kristus. Orang-orang Farisi melakukan ini, tapi hari ini ada pengikut orang-orang Farisi itu. Dan Kristus masih memperingatkan tentang praktik-praktik ini. Tentu saja, saat ini mari kita abaikan mereka yang ada di jalanan. Ya, Karena takut akan Tuhan tidak ada dalam hati mereka. benar. Tapi aku memperingatkan diriku dan saudara-saudaraku, hari ini ada yang bernama Facebook. Ya, Dan apa yang diperingatkan Tuhan tentang amal dan doa, sekarang kita semua jatuh di Facebook. Ada orang yang mengunjungi orang lain atau mengambil sumbangan atau mengunjungi orang miskin dan fotonya diposting di Facebook. ya, Dan semua orang harus melihat bahwa seseorang melakukan perbuatan baik. Bersedekah pada janda dan anak yatim, semua ada di Facebook. ya. Bahkan pertemuan Kristen saat ini harus direkam saat Anda berdoa dan diposting di Facebook. Jadi menurut saya trompet berarti mengumumkan apa yang Anda lakukan, baik perbuatan baik maupun doa, kita menyaksikannya saat ini. Yang seharusnya adalah keinginan rahasia di hati manusia, kini menjadi dimuliakan oleh manusia. Benar. Dimuliakan oleh manusia karena saya mengunjungi tempat-tempat miskin. Dimuliakan manusia karena saya berdoa. Ya. Dalam kedua kasus, Tuhan mencoret ini. Benar, Karena kita harus menyenangkan Tuhan terlebih dahulu, bukan menyenangkan manusia. benar. Benar. Kristus berkata, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan tangan kananmu. Dan pesan ini luar biasa. Kiri adalah tempat jantung, dan kanan adalah tangan yang berfungsi memberi. Dia mengatakan tidak hanya tidak menulisnya di Facebook, tapi bahkan tidak mengatakannya pada diri sendiri. Atau saya harus melakukan dan melupakannya. Adalah keuntungan Anda bahwa Anda melupakan kebaikan yang Anda lakukan. Biarlah Tuhan menjadi orang yang tidak lupa. Dia bukan tidak adil sehingga ia lupa. Tapi jika Anda mulai mengulangi, Anda akan menjadi seperti Obaja. Tidak akan diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada Dia tidak nabi-nabi memperhatikan. Baal. Bagaimana bisa Iya. tidak perhatikan? Bahwa aku memberi makan para nabi Tuhan dengan roti dan air 100 kali 50. Kenyataannya hal ini tidak benar. Mereka mendapatkan upahnya. Mereka mendapatkan upahnya. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dari awal pasal 6 ayat 9, dia mulai mengajar mereka bagaimana berdoa. Jadi, apakah ini berarti bahwa doa kita harus dihafal dan diulang dalam segala situasi dan kesempatan? Silakan Saudara Yosef. Kita perhatikan bahwa dia berkata, karena itu berdoalah.
Dan ketika kita baca Lukas 11, bukan Tuhan ajari kami sebuah doa, tapi Tuhan ajari kami berdoa. Dengan cara ini berarti dengan sikap seperti ini. Dan Tuhan telah berfirman, janganlah kamu bertele-tele. Jadi hal itu tidak dimaksudkan untuk dikatakan secara harfiah dalam setiap kesempatan. Maka itu bukan doanya Tuhan. Karena Tak bisa disebut doanya tak bisa Tuhan. disebut doanya Tuhan dan tidak mungkin. Mengapa? Karena ada bagian dalamnya yang mengatakan, dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Mungkinkah Kristus mengatakan ini? Tidak mungkin, tentu saja. Juga itu tidak berisi yang terpenting kami syukuri, dan hal terpenting yang kami minta. Apa yang terutama yang kita syukuri? Pekerjaan salib. Apa yang paling utama kita minta? Amin, datanglah Tuhan Yesus. Di sini tidak ada kata-kata tentang salib karena salib belum terjadi. Atau kata-kata tentang kedatangan Tuhan karena Kristus sampai saat itu menawarkan kerajaan kepada orang-orang Yahudi. Jadi kita harus tahu ini. Lalu mengapa Kristus mengatakannya? Ini menjadi doa teladan. Dan ada banyak penafsir yang menyebut doa ini bukannya doanya Tuhan seperti yang saya katakan, ini memang tidak akurat, tapi ini doa teladan. Apa itu? Artinya teladan dalam hal apa? Teladan dalam 4 hal. Hal pertama adalah tentang singkatnya, kupikir seluruhnya terdiri dari sekitar 45 kata, sangat ringkas. Dan ini indah untuk dipelajari saat kita berdoa, tidak mengulangi kalimat yang sama seolah-olah Tuhan tidak mengerti yang kita maksudkan. Sehingga kita harus mengatakan dengan cara lain agar dia mengerti. Tuhan Dan mengerti fokus. dan fokus. Sama seperti yang doa ini ajarkan pada kita, fokus. Kemudian isinya komprehensif. Berbicara tentang kerajaan Bapa dan berbicara tentang roti. Hingga tingkat ekspansi ini, doa ini menyertakan kerajaan Bapa dan menyertakan roti. Kemudian tertib, tidak dimulai dengan permintaan pribadi, tetapi Ya. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Perintahnya adalah bahwa urusan Tuhan didahulukan, kemudian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Baiklah, jangan dipikirkan. Hal keempat dan terakhir, ini bukanlah doa yang mementingkan diri sendiri. Tetapi saya meminta saudara-saudara saya, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Jadi saya meminta bagi diri saya sendiri dan juga saudara-saudara saya. Dari keempat aspek tersebut, doa ini singkat, komprehensif, tertib, dan Ia tidak egois. tidak egois. Dari perspektif ini, doa ini adalah contoh. Kami belajar di sekolah dulu dalam matematika beberapa hukum. Ya, Misalnya A tambah B sama dengan C. ya. Ini berarti ketika Anda memiliki masalah matematika, Anda menyelesaikannya sesuai dengan hukum ini. Standar ini. Dan ini Ya. berarti bahwa Tuhan memberikan hukum kepada para murid agar doanya sesuai dengan hukum ini, dengan cara ini. Tepat, dengan cara Itu ini. adalah doa yang ditujukan kepada Allah Bapa. Ya, Ini adalah doa yang sangat singkat. Ini adalah doa untuk permintaan tentang Tuhan sebelum menyangkut kebutuhan saya. Ini adalah doa tanpa keegoisan, tetapi peduli dengan kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain. Kita harus berdoa dengan cara ini. Tetapi Anda berkata kami tidak bisa menyebutnya doanya Tuhan. ya. Mengapa Kristus tidak mungkin mendoakan doa ini? Apakah ada alasan Benar. di dalamnya? Mungkinkah Kristus berkata, ampunilah kesalahan kami? Benar? Apakah Kristus memiliki kesalahan? Tentunya tidak. Tentu tidak. Hal kedua, Kristus tidak pernah berkata Bapa kami. Tetapi misalnya kita ingat bahwa setelah kebangkitan, dia berkata kepada para murid, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu. Istilah Bapa kami sebenarnya saya pertimbangkan, meskipun itu adalah kata pertama dari doa. Tetapi itu merangkum seluruh masalah. Ketika Anda mendekat kepada Tuhan, ketahuilah bahwa kamu sedang mendekat kepada Bapamu. Mengungkapkan hati saya kepada ayah saya. Ketika seorang anak mendekati ayahnya, dia hanya mengatakan kepadanya apa yang dia inginkan, tidak membubui. Dia tidak mempercayai kata-katanya, dia hanya katakan apa yang dia butuhkan, sementara dia sangat percaya diri pada ayah ini yang murah hati, dermawan, dan akan berinya lebih dari yang ia minta. Seolah istilah pertama merangkum seluruh masalah. Musa berdoa untuk Miriam saudara perempuannya. Tolong sembuhkan dia ya Tuhan. Benar. Tapi hak istimewa orang Kristen di era Kristen adalah Ayah kita kita. mengangkat mata kita ke surga dan berkata, Bapa kami, ini adalah hak istimewa. Benar. Dan saya pikir setiap orang yang melihat kita sekarang harus tahu di mana dia berdiri. Di bidang apa, bukan hanya lingkungan Musa atau lingkungan kekristenan.
Ya. Jika kita bisa dekat dengan Tuhan dan memanggil Dia Bapa kami, Tepat. ini adalah standar Kristen. Ini dia. Jika Anda tak dapat memanggil Dia Bapa, dan Anda berbicara kepada Tuhan, "Oh Tuhan, saya pikir Anda berada di bawah standar yang Tuhan inginkan." Karena Tuhan ingin anak bukan budak. Benar. Dan untuk menjadi anak Allah, Anda harus menerima Roh Kudus melalui iman dalam pribadi Kristus. Benar. Baik. Ayat-ayat setelah ini adalah tentang puasa. Anda berkata ada 3 bagian. Yang pertama adalah sedekah, kebajikan terhadap orang lain dan kebutuhan orang lain. Kemudian doa, kebenaran terhadap Tuhan. Kemudian puasa, kebajikan terhadap diri sendiri. Mohon jelaskan. Nyatanya tentang puasa, saya ingin mengingatkan pemirsa bahwa puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan kesenangan. Kita memahami ini dari Yesaya 58. Jadi tidak ada yang namanya makanan untuk puasa. Tidak ada yang seperti Sama sekali ini. tidak. Puasa artinya puasa. Misal dalam kitab Ester dalam pasal 4, Ester, Ratu Agung ini berkata, "Cepat bagi saya tidak makan dan tidak minum untuk 3 hari, siang dan malam." Jadi puasa berarti kita tidak makan dan tidak minum. Tak ada yang namanya makan untuk puasa, tidak ada yang seperti ini. Hal kedua, puasa digabung dengan doa. Selalu dalam Alkitab ada doa dan puasa. Jadi saya tak bisa berdoa dan saya duduk depan televisi untuk menonton sinetron. Atau mendengarkan lagu untuk menghibur puasa saya. Ini tidak berfungsi, tapi jika saya berpuasa ini berarti bahwa saya berkata pada Tuhan, saya bahkan tidak layak mendapatkan makanan ini. Aku datang bergantung pada belas kasihan-Mu. Ada yang berpendapat bahwa dengan berpuasa, Anda mendapatkan poin di mata Tuhan dan Anda dapat mengubahnya menjadi permintaan. Tuhan, saya berpuasa untuk Anda, jadi beri saya. Sebaliknya, filosofi puasa adalah Tuhan, saya tidak pantas. Bahkan bukan apa yang dinikmati oleh ciptaan irasional. Tapi aku bergantung pada belas kasihan-Mu. Benar, jadi kita mengerti dari Alkitab bahwa puasa tidak ditentukan oleh jangka waktu tertentu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa puasa 30 atau 40 atau 50 hari per tahun harus kita Saat lakukan. kita membutuhkan. Persis. Jadi dari Alkitab kita tahu bahwa dalam perjanjian lama ada satu waktu ketika orang-orang berpuasa pada hari penebusan dosa untuk merendahkan diri. Ya. Tapi ada puasa untuk keadaan darurat. Anda menyebutkan Ester, Ya. puasa darurat untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai suatu bangsa supaya Tuhan mengasihani kita. Benar. Tetapi tidak ada hari tertentu yang diharuskan setiap tahun, jumlah hari tertentu atau tanggal tertentu, dan tidak ada yang seperti berpantang dari makanan tertentu dan mengizinkan makanan lain. Puasa itu lengkap menahan diri dari makan Ya. dan minum, bukan untuk menyiksa tubuh agar jiwa dapat dilepaskan, tetapi saya datang kepada Tuhan berkata, "Saya tidak layak makan dan minum, aku merendahkan diriku di hadapan-Mu agar Engkau menerimanya, permintaan ini atau hal lainnya." Ya. Puasa bukan untuk menerima kredit ataupun poin daripada Tuhan. Benar. Ini adalah sikap terhadap diri sendiri. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Matius pasal 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga yang takkan rusak oleh mereka, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Alkitab di sini berbicara tentang harta di surga. Apakah harta itu? Silakan. Anda perhatikan bahwa dari ayat 1 sampai 17 ia bicara tentang menyembah Tuhan. Tapi sayangnya ada objek ibadah lain yang ia perikatkan pada kita. Apa itu? Harta yang kita miliki. Jadi dia berkata, janganlah kamu kumpulkan harta di bumi. Bisakah harta ini menjadi berhala? Bisakah mereka menjadi dewa? Dalam khotbah yang sama, ayat 24, tidak ada yang bisa mengabdi kepada 2 tuan. Siapa 2 tuan ini? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi, dia menempatkan Tuhan di satu sisi dan uang di sisi lain. Anda tidak dapat melayani keduanya. Jadi uang adalah dewa. Apakah uang adalah berhala? Ya, uang adalah berhala. Tapi orang berkata, bagaimana bisa uang? Kami hampir tidak dapat menemukan uang untuk makan. Ini juga berbahaya, karena di bagian kedua pasal ini, mulai dari ayat yang ke-25, dia berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jadi ada orang yang memiliki kelebihan kekayaan, dan ini bisa menjadi berhala. Dan ada orang yang punya sedikit, mereka tidak punya uang, dan ini bisa membuat mereka
bingung dan khawatir. Dan ini bisa memperingatkan kita tentang keduanya, dan ini mengingatkan saya pada ayat di Amsal pasal 30, yang mengatakan, 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Apa yang dia minta? Dia berkata, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Oke, Anda tidak ingin kemiskinan, kami mengerti, tapi mengapa tidak kekayaan? Dia berkata, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan katakan, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi kelebihan uang itu berbahaya, dan kekurangan uang juga itu berbahaya. Dan kita harus meminta kepada Tuhan, bahwa jika kita punya banyak uang, kita tidak bergantung pada mereka. Jika tidak, kita mengandalkan Tuhan dan Dia akan menjaga kita. Tepatnya, jadi kriteria yang Anda tunjukkan adalah siapa melayani siapa. Benar. Mungkin saya punya uang, tetapi saya adalah tuan atas uang ini. Ya, Saya mengendalikan uang ini. ya. Jika uang mengendalikan saya akan berbalik untuk menyembah uang ini. Seseorang berkata uang adalah pelayan yang baik dan tuan yang kejam. Benar. Saya melanjutkan ke bagian terakhir dari ayat 25 sampai akhir pasal. Dan saya ingin membacanya karena ada kata-kata penyemangat dan penghiburan bagi pemirsa dan kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan ataupun minum. Dan jangan khawatir pula akan apa yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kata-kata penyemangat. Benar sekali. Dan saya berharap para pemirsa menyimpannya di dalam hati mereka. Benar, Bapa menjaga kita. benar. Mohon komentar Anda, mengapa kita tidak perlu khawatir berdasarkan ayat-ayat pendek yang telah kita baca tadi? Mengapa? 1, 2, 3, 4 dalam poin. Seseorang mengarang sebuah lagu yang indah. Jika seekor burung pipit jatuh, itu hanya akan dilupakan oleh orang-orang. Tapi Bapa tidak pernah melupakannya. Jadi bagaimana? Dia akan melupakanku. Dia mendanani bunga, memberi kehidupan pada burung. Jadi bagaimana dia akan melupakanku? Dia berkata, pertimbangkan, lihatlah burung-burung di udara. Burung tidak menabur dan tidak menuai. Namun, Bapa surgawimu memberi mereka makan. Hebat! Burung tidak menabur atau menuai, namun Bapamu bukan Bapa mereka. Dia bukan Bapa burung itu. Jadi jika dia peduli pada burung, bagaimana akankah dia tidak peduli kepadaku? Setelah itu dia berbicara tentang bunga bakung di ladang. Dan ini bahkan berbeda dari burung. Burung berpindah dari satu cabang ke cabang lain dan dari satu tempat ke tempat lain untuk mengumpulkan makanan mereka. Tapi bunga bakung tidak melakukan apa-apa, hanya diam di tempatnya. Dan dia berkata, bahkan Salomo dalam segala kemuliaannya, dia tidak mengatakan tentang burung, bahkan Sulaiman tidak makan seperti burung. Tetapi bahkan Salomo dalam segala kemuliaannya tidak tersusun seperti salah satu bunga bakung ini. Jadi jika demikian, mengapa Anda murung? Kenapa Anda khawatir? Anda memiliki banyak hal lain untuk diperhatikan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal-hal ini, tanpa memintanya, hal-hal ini akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Tuhan memperingatkan kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi dan terutama mentuhankan uang jika ada kelebihan atau kekurangan karena keduanya menjauhkan hati kita darinya.
Kristus mengajar kita melalui doa teladan ada 4 hal. Agar doa kita selalu singkat, hanya terdiri dari 45 kata, jadi kita tidak mengulangi kata-kata dengan sia-sia karena Tuhan mendengar setiap perkataan. Hal kedua juga komprehensif, artinya berbicara tentang kerajaan Bapa dan juga roti. Ketiga, tidak egois, artinya saya tidak boleh hanya berbicara tentang diri saya sendiri atau hanya meminta hanya untuk diri saya sendiri saja. Hal keempat, tertib, artinya saya harus mulai dengan kemuliaan Tuhan dan bersyukur kepadanya, kemudian menyebutkan semua permintaan saya. Benar. Memang kita sangat peduli dan khawatir, tapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semua akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Anda. Pemirsa yang terkasih, di akhir episode saya membawa kepada Anda alasan mengapa Tuhan meminta kita untuk tidak khawatir. Pertama, karena hidup lebih dari sekedar makanan, jadi Dia yang memberi kehidupan mampu menyediakan makanan. Dan Dia yang memberi tubuh mampu menyediakan pakaian dan pakaian untuk tubuh. Kedua, kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi jika Tuhan memberi makan burung-burung, betapa berharganya kita lebih daripada banyak burung. Ketiga, karena kekhawatiran dan kegundahan tidak ada gunanya. Siapa di antara kita yang karena khawatir dapat menambahkan satu hasta pada dirinya? Kami juga lebih berharga dan lebih baik daripada bunga yang Tuhan kenakan dengan keindahan. Kita lebih berharga daripada bunga bakung. Juga kekhawatiran merupakan sifat orang-orang dunia. Dunia khawatir, dunia menjadi bingung. Tetapi kita memiliki Bapa Sorgawi yang memelihara kita. Juga, kerajaan Allah dan kebenarannya lebih berharga daripada permintaan lainnya. Kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan pada kita. Akhirnya, ketika hari esok datang, orang-orang yang khawatir tentang hari esok, ketika besok datang, guru saya akan ada di sana. Itulah sebabnya dia berkata, jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Khawatirkah Anda akan hari esok? Ketika hari esok datang, Tuhan kita akan ada di sana. Tuhan memiliki persediaan untuk kebutuhan esok hari, anugerah yang lebih dari cukup. Anda tidak akan menghadapi kebutuhan esok hari, jadi percayalah kepada Tuhan dan alihkan pandangan Anda dari kebutuhan Anda dan fokuskan kepada Tuhan dan melekatlah hanya padanya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.